kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, Engkau yang menjagai hidup kami, Engkau yang menjagai langkah kami, bahkan Engkau membangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat. Engkau yang menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berjalan depan kami, bahwa kami senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, biar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Ya, di sini saya baru bangun ya. Kita di sini pagi dan saudara di sana itu ya malam. Hari ini puji Tuhan saya merayakan ulang tahun. Terima kasih buat semua ucapan selamat ya. Puji Tuhan ya, hari ini memasuki tanggal 14 di sini. Di sana sudah 14 malam. Ya, kami mengucap syukur, terima kasih ya terutama saya kepada Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia saya. Ya, dan biarlah kita semua sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, saudara, saya juga berharap kita semua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kita terus dalam perkenanan Tuhan ya, dan semakin kita sadari bahwa waktu-waktu yang kita punya di hidup ini ya semakin singkat. Karena itu biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi ucapannya buat saya. Tuhan memberkati. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabar Ibu Debbie? Saya Vivi dari Manado. Saya mau bersaksi, ya saya pertama mengikuti khotbah Ibu Debbie itu di Plaza Indonesia ya. Ketika itu saya datang ibadah di sana dan saya meneteskan air mata. Saya bahagia akan firman Tuhan yang Ibu jabarkan. Kayaknya 2 kali ya saya datang dan 2 kali juga saya berfoto bersama Ibu dan Bapak Daniel. Dan sejak itu saya mengikuti terus mesbah doa dan mesbah syukur. Walaupun tidak tepat pada jamnya, tapi saya terus rindu dan haus akan firman yang Ibu jabarkan, dan itu semua sangat mempengaruhi kehidupanku. Saya juga melakukan baca firman sekarang ya sebelum tidur dan juga bangun pagi. Selesai baca firman saya berlutut berdoa buat anak-anak dan suami, juga buat saudara-saudara saya. Singkat cerita Bu, kesaksian saya saat itu mau dioperasi. Ketika mau dioperasi saya selalu mendengar mesbah doa, juga mesbah syukur. Itu yang menjadikan saya lebih teguh lagi dan imanku lebih kuat pada Tuhan Yesus. Setelah saya dioperasi sampai selesai, sebenarnya ada hambatan ketika ada dalam kamar operasi, tapi saya terus berdoa. Saya percaya saya mempunyai Tuhan yang hebat dan Tuhan yang sudah memberkati semua yang ada di kamar operasi itu. Dan akhirnya selesai, saya dibawa ke kamar rawat inap sampai 3 hari. Akhirnya saya boleh pulang. Puji Tuhan, saya baru sadar setelah 2 minggu. Wow, semenjak operasi sampai sekarang ini, saya tidak pernah merasakan sakit. Padahal saya dijahit dari paha 15 jahitan yang di pusar 60 benang, 60 jahitan. Memang ya luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Saya pulang dari rumah. Sejak saya dioperasi, saya di rumah sendiri. Namun saya bisa menghadapi semuanya sendiri karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan saya sehingga saya dimampukan menjalani semuanya. Saya hanya bisa bilang, wow, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus sangat baik dan terlalu baik. Saya berterima kasih juga pada Ibu Debbie, saya berdoa.
Saya perkatakan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan Yesus dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Bu Debbie dengan semua khotbah-khotbah Ibu yang saya dengar. Terima kasih karena banyak mengubahkan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, juga seluruh pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu ya seringkali ya tanpa kita sadari luar biasa dalam hidup kita. Ya, kesaksian hari ini kita baca, yang saya baca dari seorang ibu. Ketika ada di kamar operasi, ya ibu ini terus berdoa mendengarkan firman Tuhan. Memuji menyembah Tuhan lewat misbah doa dan misbah syukur. Dulu saya pikir ya kita melakukan misbah doa itu biasa-biasa saja saudara. Ternyata bagi mereka yang ada di kamar operasi, mereka yang sedang ada di rumah sakit, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan yang berat ya, misbah doa itu benar-benar sangat menjadi kekuatan ya. Dan kita semua bersyukur bahwa ya Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu luar biasa. Lewat misbah doa banyak sekali orang diubahkan, banyak sekali orang mendapatkan kekuatan. Ya, makanya saudara setialah untuk berdoa dan jangan lupa bagikan ya link misbah doa ini kepada temanmu, saudaramu, sahabatmu. Ya, mungkin mereka sedang ada dalam pergumulan yang berat dan mereka sedang ya juga tidak kuat menghadapi hidup. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan, ya maka mereka mendapat kekuatan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan ya Ulangan pasal 21, namun belum habis ya. Kita kemarin baru sampai di hak kesulungan. Tentang hak anak kesulungan. Kalau seorang menikah ya, lalu dia punya anak dengan seorang istri yang tidak dicintai, lalu dia menikah lagi dengan istri yang dia cintai, lalu dia punya anak yang pertama dari istri yang tidak dicintai itu, maka hak kesulungan itu menjadi hak dari anak yang pertama sekalipun itu bukan istri yang dia cintai. Tuhan mengatur semuanya saudara ya. Dan sekarang kita lanjutkan ya masih di Ulangan pasal 21. Sekarang ayat yang ke-18 tentang anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayah dan ibunya itu memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya, di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Waduh, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara ya, ini di perjanjian lama itu memang mengerikan ya. Dikatakan kalau ada orang memiliki anak yang degil, membangkang, degil itu kepala batu ya, peminum dikatakan, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya pada zaman dulu anak itu disuruh bawa kepada para tua-tua di luar, di kota. Ya, dan semua orang harus diumumkan bahwa anak ini anak nakal, degil, pemberontak, pembangkang. Ya, dan rasanya ya dengan kata lain mungkin ya hidupnya itu tidak berdampak baik, malah berdampak jahat, sangat jahat. Ya, peraturan pada zaman dulu di perjanjian lama, maka
semua orang sekotanya itu harus merajam dia dengan batu sampai mati. Ya, dan dikatakan supaya harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kita tahu hukumnya pada zaman itu mata ganti mata. Itu memang peraturan dan itu hukum. Ya, mata ganti mata. Kalau ada orang jahat ya dia harus dibunuh, dirajam pakai batu. Makanya dulu kita mendengar ketika Yesus datang ada perempuan yang kedapatan bersinah dibawa kepada Yesus dan mereka akan melempari dia dengan batu, satu kota akan membunuh dia. Karena memang hukum pada zaman itu begitu. Kalau ada orang kedapatan berbuat jahat, ya supaya tidak ada orang jahat di tengah-tengahmu, dia harus mati. Ya, ketika orang membawa perempuan itu diseret akan dilempari batu seluruh kota, maka Yesus ada di sana. Dan Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, ingat, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia terlebih dulu yang harus melempar perempuan ini. Ada di antara saudara yang tidak berbuat dosa, akhirnya satu persatu pulang sampai akhirnya nggak ada lagi orang yang akan melempari dia. Karena ternyata semua kita berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya yang kelihatan, tetapi dosa itu ya di hati pun kita berdosa. Nah, ketika Yesus datang, ya hukum-hukum dari perjanjian lama itu ya banyak yang akhirnya tidak dilakukan lagi. Yesus datang menggenapi seluruh hukum itu. Ya, jadi disuruh hapuskan orang yang berdosa pada zaman itu supaya tidak ada orang berdosa dan supaya itu menjadi peringatan. Jadi kalau ada orang yang menjadi anak yang memberontak, membangkang, ya dia lihat dirajam pakai batu mati, ya dia jadi takut. Sebenarnya niatnya satu, hanya untuk menghapus orang jahat. Ya, membuang orang berdosa supaya di antara bangsa Israel tuh nggak ada yang berdosa. Tapi kan ya hukum itu ya tidak boleh dilakukan, saudara. Karena ketika Yesus datang, Yesus membawa pengampunan. Tapi ya perjanjian lama memang seperti itu. Ya, untuk efek jera supaya orang tidak melakukan semua yang jahat. Jadi anak-anak yang tidak taat ya dan suka memberontak dikatakan dibawa di hadapan para tua-tua kota. Lalu dia harus dilempari dia dengan batu. Ini ya tidak ada bukti yang alkitabiah sih atau ya arkeologi pun tidak pernah mencatat hukuman ini pernah dilaksanakan. Ya, di Alkitab pun tidak ada catatan bahwa pernah ada orang yang tidak ada orang tua lah yang tega untuk menyerahkan anaknya untuk dihukum mati. Ya, mungkin peraturan itu dibuat ya untuk membuat takut, ya hanya untuk menakut-nakuti. Buktinya Alkitab nggak pernah mencatat ada anak yang dihukum mati karena dirajam pakai batu. Tapi hukum itu ada. Ya, namanya hukum itu dibuat. Makanya mungkin orang-orang tua zaman dulu ya mendidik anaknya sambil berkata, kamu kalau nggak denger ya, mama bawa kamu ke tua-tua, lalu kamu akan dirajam sampai mati. Itu hukumnya kita di sini. Makanya mungkin ya jadi nggak ada anak yang kepala batu. Dan karena Alkitab pun tidak pernah mencatat bahwa hukuman itu pernah terjadi atas seorang anak. Dan saya yakin juga nggak ada orang tua yang tega menyerahkan anaknya ke orang tua-tua di kota. Ya, itu hanya hukum untuk ya supaya orang itu takut saja. Sebab di dalam Alkitab tidak ada pernah catatan hukum ini pernah dilaksanakan. Namun maksud dari hukum ini adalah bahwa ketidaktaatan dan pemberontakan itu tidak boleh ditoleransi di dalam rumah atau dibiarkan berlangsung terus tanpa kendali. Ya, jadi sebenarnya tujuannya baik hukum itu. Karena kalau ada anak juga yang memberontak, tidak terkendali, orang tua udah gak bisa kendalikan, itu bahaya. Makanya bagi para orang tua pun kita harus punya ya otoritas Allah dalam hidup kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya banyak dapat WA dari orang-orang tua yang, Bu, saya sudah tidak bisa mengatur anak saya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mungkin dari kecil saudara tidak pernah mendidik anak.
ya kita selain dari firman Tuhan, ya waktu mereka masih kecil nggak apa-apa dipukul pakai rotan. Alkitab berkata kalau engkau menjauhkan rotan dari anakmu, maka dia akan menjadi anak-anak gampang yang tidak tahu aturan. Ya, justru karena ada hukum ini, bangsa Israel pada zaman itu pasti mendidik anak mereka dari kecil itu menjadi anak yang dengar-dengaran. Ya, saya dulu ketika anak-anak masih kecil, ya saya sediakan rotan kecil di rumah dan saya katakan kepada mereka ini adalah rotan kasih. Ya, kalau kamu nggak mau dengar-dengaran maka rotan ini ya kena di kaki saudara ya. Nggak apa-apa. Itu kita bisa lakukan waktu mereka masih kecil. Tapi ketika mereka sudah dewasa nggak bisa lagi kita pukul karena hatinya akan sakit. Dan saya bersyukur ya ketika saya mendidik mereka kelihatannya memang mungkin kalau ada orang yang lihat waktu itu saya pukul kakinya pakai rotan dia nangis. Ada yang bilang wah ini jahat. Nah, Alkitab berkata jangan jauhkan anakmu dari rotan. Ya karena di ujung rotan itu ada didikan. Ya kalau sudah terlanjur kita nggak pernah didik anak kita sampai besar dia membangkang, memberontak, kurang ajar. Ya Tuhan tidak mau. Makanya ada hukum yang berkata dia mending dirajam sampai mati supaya di tengah-tengahmu tidak ada orang pemberontak. Ya prinsip ini kita tahu bahwa ya tidak boleh ya ada orang pemberontak, Tuhan juga tidak mau. Dan tidak dapat ditoleransi di dalam rumah ketika berlangsung ada anak yang banyak ya anak-anak yang tanpa didikan itu akhirnya ya kita lihat bersama beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada kasus pembunuhan terhadap orang tua. Orang tuanya diracun karena tidak mau mengikuti keinginan sang anak. Ya ini kan ya, makanya Tuhan bilang jangan ada anak-anak seperti itu. Dia harus dibunuh, dilem, rajam pakai batu. Tapi kita tahu tidak pernah ada terjadi juga di Alkitab, nggak pernah dicatat. Ya, jadi saudara jangan menganggap enteng ya. Jangan menganggap enteng untuk mendidik anak ya. Dan ya jangan sungkan untuk ya ketika mereka masih kecil kalau salah itu dijewer. Tapi Alkitab bilang ya didik anakmu dengan rotan tapi jangan inginkan kematiannya demi kebaikan ya. Tidak apa-apa karena ya itu adalah didikan yang tegas ya dan kita harus memperlakukan ya konsekuensi kalau tanpa kita didik anak-anak itu ke depan mereka maka bisa kejam ya, bisa melakukan emosi yang tanpa terkendali ya dan Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Pada hukum perjanjian lama, kenapa Tuhan menyuruh seperti itu? Ya supaya orang tua juga benar-benar melihat mendidik anak mereka dengan baik. Iya, ayat 22, penguburan orang yang dihukum mati. Ada aturan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung ya dikatakan di sana sebab seorang yang digantung itu ya sama dengan orang yang ya kena kutuk saudara pada zaman itu. Jadi hukuman mati pada zaman itu bukan ditembak ya kita tahu bersama kenapa Yesus itu disalib. Karena Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ya makanya Yesus harus disalib. Banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus harus disalib karena aturan pada zaman itu orang yang berbuat salah kedapatan salahnya itu besar ya dia harus dihukum mati saudara dan hukuman matinya ya digantung di tiang disalib ya makanya ya kita lihat ya kenapa Yesus disalib banyak yang bertanya ya karena itu adalah hukuman dikatakan di sana. Ya, jangan dibiarkan mayatnya tergantung, tapi pada hari itu juga harus diturunkan. Tidak boleh dibiarkan
semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung itu terkutuk ya, dan dikatakan terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, memang hukuman mati pada zaman itu adalah digantung di tiang, yaitu disalib. Makanya Yesus harus disalib, ya. Kenapa, saudara? Ya, karena itu memang aturan pada zaman itu. Tapi Tuhan berkata, Allah bilang jangan sampai kamu biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya orang Yahudi itu sebagian mereka nggak suka melihat simbol salib. Ya, kalau bagi kita simbol salib itu adalah simbol pengorbanan. Yesus mati di salib. Tapi bagi orang Yahudi, salib itu bicara tentang kekejaman. Karena pada zaman dulu itu adalah bentuk sebuah hukuman. Mereka rata-rata tidak mau memakai salib atau tidak mau melihat salib. Karena akan diingatkan tentang hukuman pada zaman dulu. Ya, itu bicara tentang kejamnya penghukuman orang digantung di salib sampai mati. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Kita hari ini memakai lambang salib, memperingati kematian Yesus bahwa dia pernah disalib untuk hidup kita. Tapi bagi orang Yahudi itu lambang kekejaman. Ya, dan kita percaya, saudara, ya, kita mengerti kenapa Yesus harus disalib. Ya, itu ya, karena memang bagi pada zaman dulu itu salib berbicara tentang ya penghukuman, orang yang terkutuk. Bahkan Tuhan Allah pada zaman itu mengeluarkan satu hukum, jangan biarkan mayat dari orang yang terkutuk itu ada di salib. Tergantung semalam-malaman karena tanah itu akan menjadi najis. Makanya ketika Yesus disalib, di samping kanan kirinya ada 2 orang penjahat yang juga disalib pada hari itu. Ya, memang mereka disalib karena mereka jahat. Tapi Yesus kan disalib bukan karena berbuat dosa, dia disalib karena memang dia harus menggenapi kematian itu, saudara, supaya kita boleh diselamatkan. Baik, kita akan berdoa hari ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami banyak belajar dari firman Tuhan, ajarkan kepada kami lebih dan lebih lagi, supaya kami mengerti. Biarlah kami hari ini mendapat rema. Ya, kami mendidik anak-anak kami ketika mereka masih kecil. Ajar kami untuk tegas mendidik anak-anak kami. Kalau itu salah, kami katakan salah. Kalau benar, kami katakan benar. Karena kebanyakan Tuhan, anak-anak menjadi pemberontak karena akibat orang tua yang tidak mau mendidik anak-anak. Kami berdoa biarlah didikan ada di mulut kami, ada di tangan kami. Kami boleh mendidik anak-anak kami dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, yang terus mencari wajah-Mu. Berkati pertumbuhan iman mereka semakin hari semakin menuju kepada Kristus. Berkati hari ini yang sakit Engkau sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga kami boleh belajar tentang salib, bahwa Yesus adalah mati di kayu salib bukan sebagai orang yang bersalah, tetapi seluruh kutuk dosa kami manusia itu ditanggungkan kepada Kristus. Dia tersalib bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan umat manusia, termasuk kami. Ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa. Biarlah kami belajar malam ini Yesus sudah mati tersalib. Karena itu tidak ada satupun dosa lagi yang mengikat hidup kami. Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan, judi, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami buang semua itu. Karena Yesus sudah memakukannya di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka yang sedang Tuhan izinkan menjalani setiap proses hidup, memikul salib hari-hari ini. Biarlah Tuhan mereka boleh kuat keluar sebagai pemenang-pemenang. Berdoa bagi setiap mereka rindu punya keturunan, punya anak. Tuhan Engkau beri anak keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Biarlah Bapa setiap mereka
yang sungguh-sungguh rindu mengalami pemulihan dalam rumah tangga, keuangan, hutang piutang. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami semua bersatu hati berdoa bagi Indonesia. Jamah dan lawat bangsa kami Tuhan, lawat Indonesia agar terjadi hujan pertobatan. Biarlah Indonesia boleh dimenangkan. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya hamba sedang berada di benua Amerika. Lepaskan berkat Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah atas setiap bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya damai sejahtera mau turun atas setiap kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024, Tuhan pilih pemimpin yang terbaik. Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami. Segala roh kekacauan, kerusuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. And there I find you in the mystery.